Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim, dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kemuliaan ini. Allah masih akan memberikan nikmat yang luar biasa di dalam hidup ini. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, semuanya nikmat yang Allah berikan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi nikmat itu Allah menitipkan di dalam hidup kita ini, mari sama-sama kita selalu bersyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama hadirin kaum muslimin rahimakumullah meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang terhormat, terpandang di sisi Zat yang Maha Kuasa adalah Allah, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita memperolehnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah? Di antara ibadah yang bisa mengantarkan manusia menjadi orang-orang yang bertakwa, di antaranya adalah perintah Allah, melaksanakan apa yang segala diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang telah dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, taatlah kepada Allah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang sebelum kamu sudah taat kepada Allah, dan semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Di antara pelajaran yang menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa adalah ibadah puasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitu penting dia. Ibadah ini mengantarkan kita, orang-orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mesti kita lakukan ketika masih Allah berikan kesempatan hidup di atas dunia itu. Kalaulah kita tidak beribadah kepada Allah, kalaulah kita tidak mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa. Dan semoga ibadah yang 2 minggu sudah berlalu di hadapan kita, ibadah puasa, mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah, dan kita termasuk betul-betul menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada perkutbah yang sangat singkat ini, setidaknya ada 3 cara komitmen kita mempertahankan nilai ibadah pasca Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa yang diperhatikannya? Karena setiap apa yang telah diperbuatnya
suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman selalu dan melakukan yang terbaik di dalam hidupnya untuk hari esok. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, perjalanan hidup di atas dunia kita ini sungguhlah sangat singkat. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, sungguh ada waktu dan masanya. Ketika masanya waktu itu habis milik kita, maka kita kembali ke Zat yang Maha Kuasa, yang mempunyai zat itu sendiri. Makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu yang sangat singkat ini, setidaknya setelah kita melakukan nilai-nilai ibadah dalam bulan suci Ramadan, ada 3 hal perkara yang mesti kita ingat selalu. Sehingga apa? Nilai ibadah dalam bulan suci Ramadan itu betul-betul ada, memberikan nilai dalam kehidupan kita. Jangan terjebak. Dalam bulan suci Ramadan tidak ada membawa nilai setelah kita keluar dalam bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, maka yang pertama, hadirin kaum muslimin rahimahumullah, apa yang mesti kita evaluasi kembali diri kita, yaitu muhasabah. Yang kedua adalah mujahadah, dan yang ketiga adalah muqarrabah. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, yang pertama adalah mesti kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, menghisap dirinya, menghitung dirinya, dan mempersiapkan amal ibadahnya setelah kematian. Dan orang yang merugi itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, Rasulullah sudah mewanti-wanti dia. Maka ibadah Ramadan itu mengantarkan diri menjadi orang yang suci. Maka kita kembali kepada minal aidin wal faizin. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, maka yang pertama mesti kita selalu mengintrospeksi, menghitung diri kita itu. Apa yang mesti kita bermuhasabah tentang nilai-nilai dalam bulan suci Ramadan? Apakah kita termasuk orang yang bertakwa, atau termasuk orang yang rugi, atau kita termasuk orang yang beruntung? Siapa yang menjawab? Adalah diri kita yang bisa menjawabnya. Karena sesungguhnya kita sudah diperintah oleh orang yang membawa perintah, bukan lagi dari manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Adakah kita terpanggil dalam bulan suci Ramadan melaksanakan perintah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita renungkan setelah bulan suci Ramadan, apakah kita sudah berpuasa? Apakah kita sudah membaca Al-Quran? Apakah kita sudah qiyamul malam? Apakah sudah kita berinfak dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah? Maka yang menjawab itu, hadirin kaum muslimin rahimahumullah, hanyalah diri kita. Jangan sampai diri kita itu kembali kepada Allah dalam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu dalam surah As-Saff ayat 9 dan 10 dia. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Itu akan jadi Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka kita mesti bermuhasabah, merenungkan diri kita. Apakah kita sudah beruntung di hadapan Allah? Ataukah kita merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ada kita beruntung di hadapan manusia, biasa saja. Tetapi kita kadang-kadang tidak beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan begitu luar biasa mendidik kita, membawakan rezeki yang lebih baik. Tapi hadirin kaum muslimin rahimahumullah, itu sebuah kenangan, sebuah kadang kita tidak sandiwara saja. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, betul-betul dia menempatkan dirinya kepada Allah ketika Allah berikan kesempatan. Maka hadirin kaum muslimin rahimahumullah, yang pertama mesti apa yang menjaga kualitas nanti ibadah kita pasca Ramadan, selalulah bermuhasabah. Hasibu qabla an tuhasib, hitunglah diri kita sebelum dihitung pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum ma kanu yaksibun. Ini adalah sebuah ayat saja, hadirin kaum muslimin rahimahumullah.
Apa yang kita perbuat nantinya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Kadang-kadang panggilan Allah kita tidak hiraukan. Kadang-kadang serban Allah SWT kita ajukan. Padahal kita akan memilih Allah, kembali kepada Allah SWT, tidak lepas. Semua manusia dari Allah kembali kepada Allah SWT. Maka Ramadan memberikan pendidikan yang luar biasa. Kenapa kita sia-siakan bulan yang penuh berkah itu? Maka hadirin kaum muslimin rahimahumullah, maka selalulah bermuhasabah diri kita, renungkan diri dari mana, sedang ke mana, dan hendak ke mana kita. Dari Allah, sedang berada di negeri Allah, dan tujuan akhir manusia, segala manusia di atas bumi ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu. Semoga Ramadan kemarin mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana menjaga tradisi ibadah pasca Ramadan? Yang kedua adalah mujahadah. Mesti kita bersungguh-sungguh. Bulan suci Ramadan kita bersungguh salat berjamaah. Bulan suci Ramadan kita bersungguh-sungguh berpuasa. Bulan suci Ramadan kita bersungguh-sungguh baca Al-Quran. Lihat, pasca Ramadan, setelah Ramadan, ramaikah salat berjamaah? Biasakah diri kita salat berjamaah? Biasakah diri kita berpuasa? Biasakah diri kita membaca Al-Quran? Hanya diri kita yang bisa menjawabnya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah SWT selalu dia berusaha, bermujahadah, dia bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah SWT. Maka siapa yang bersungguh-sungguh, dia hadirin kaum muslimin rahimahumullah, bersungguh-sungguh maknanya dalam beribadah dengan hati nuraninya mendatangi Allah Subhanahu wa taala, maka lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada manusia. Tetapi kenapa kita menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala? Karena belum terkuasai hawa nafsu kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika seorang sahabat selesai perang Badar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, adakah perang yang lebih besar daripada perang ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Ada, yaitu memerangi hawa nafsu dalam diri kita." Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, di antara bisa yang mengawasi diri kita, di antaranya adalah ibadah puasa. Maka bermujahadahlah kita, bersungguh-sungguhlah kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah mengharap ridha Allah, bersungguh-sungguhlah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia, orang yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil, dan orang yang setengah dia bersungguh-sungguh maka hasilnya setengah, dan orang yang tidak pernah berusaha maka hasilnya tidak ada dia dapati. Begitulah hakikat hidup. Orang yang bersungguh-sungguh dalam hidupnya, dalam suatu pekerjaan, dia akan memperoleh hasil yang luar biasa apa yang dia kerjakan. Begitulah hakikat hidup manusia. Kalau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, maka Allah SWT bersungguh-sungguh juga kepada hambanya. Kalau sungguh-sungguh kepada manusia, ada peluang harapan itu diberikan kepada siapa yang bersungguh-sungguh. Ibadah kita kalau bersungguh-sungguh kita kepada Allah, maka ibadah itu pun datang kepada hambanya dengan kesungguhan hambanya. Maka kita bantu kita hanya kaum muslimin rahimahumullah, jangan tinggalkan kebiasaan yang baik. Apa yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, biasakan pasca Ramadan. Maka orang yang beriman bertakwa kepada Allah, dia selalu bermujahadah, berusaha sekuat tenaganya mendekatkan diri sesuai dengan makna Syawal. Syawal adalah Syawal dengan asal kata Syawal dia, dengan bermakna irtafa'a, meningkatkan. Maka termasukkah kita meningkatkan atau orang yang tidak meningkat? Hanya kita yang bisa menjawabkan. Dengan apa yang bisa kita menjawabkan? Dengan tiga tadi. Yang pertama dengan muhasabah, yang kedua dengan mujahadah, yang ketiga hadirin kaum muslimin rahimahumullah dengan muqarrabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri ini diawasi lebih daripada CCTV lagi hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Maka dalam surah Al-Hasr tadi adalah innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti, Allah Maha mengetahui segala apa yang terbuat manusia itu. Bima ta'malun, apa yang kita lakukan hadirin kaum muslimin. Maka orang-orang yang selalu dia bermuqarrabah, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa hadirin kaum muslimin? A'budullah ka'annaka tarahu
Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah, taatlah, sembahlah Allah, maka sesungguhnya seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jikalau kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka. Allah Maha melihat kita. Dimanapun kita, Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui apa kita kerjakan. Segala amal perbuatan manusia yang kita lakukan itu bukan tidak diperhitungkan. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka sesungguhnya manusia ingin pasca Ramadan selalu eksistensi dalam ibadah. Maka yang ketiga, selalu diri ini bawalah diri ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersungguh-sungguh dekat dengan manusia. Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya, bagaimana kita bersungguh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Di antara ciri orang yang beriman adalah dia memakmurkan masjid. Semoga masjid kita pasca Ramadan luar biasa jamaahnya melaksanakan ibadah. Ini tergantung dalam diri kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan jumlah yang sangat singkat ini, 3 poin yang terpenting dalam pasca Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana nilai kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan. Yang pertama, kita harus mesti bermuhasabah. Orang yang pintar itu adalah bukan orang yang bisa mengakali, tapi adalah kata Rasul, orang yang pintar selalu dia mengintrospeksi dirinya dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Kalau seandainya sudah mati baru bersiap bekal, tidak ada arti apa-apa. Sebelum masa itu tiada, sedangkan kita masih ada, persiapkan bekal kita. Orang yang pintar sesungguhnya mempersiapkan bekal amal ibadahnya setelah dia kematian. Maka bekal kita itu, kenapa? Karena sesungguhnya fa inna safara ba'idun. Maka perjalanan manusia pada hakikatnya menghadap Allah itu amatlah jauh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perjalanan seorang hamba menghadap sang Khaliknya, fa inna ba'idun, jauh. Apa bekal kita? Sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai diri yang Allah SWT berikan kesempatan waktu yang sangat singkat ini, jangan termasuk kita orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, mujahadah. Yang ketiga adalah muqarrabah. Ibadah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikat manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Sekuat apapun tenaga kita, secerdas apapun kita, tak ada arti apa-apanya kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia punya waktu yang lemah. Kekuatan kita mungkin Allah berikan 40 tahun, setelah itu kembali dia lemah. Berarti tak lama kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masa itu datang, dekatkan, kuatkan, bermujahadahlah kita, bermuhasabahlah kita, rela pada hidup sebelum datang masa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan spirit kita, kuatkan keimanan kita, iman ketakwaan kita pasca Ramadan untuk bermujahadah, muqarrabah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.